Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan soal mock-up test nomor A5. Kita punya grafik dari kurva Y sama dari persamaan ini, ya. Kita diminta untuk mencari kapan si kurva ini monoton turun dan sekaligus terbuka ke atas. Nah, ini soal ini dibuat untuk menguji pemahaman Anda tentang konsep kemonotonan dan kecekungan. Lagi-lagi ini soalnya nantinya bisa muncul dalam berbagai bentuk, bisa diberikan informasi yang lain, tapi pada intinya Anda perlu memahami kaitan antara kemonotonan dengan kepositifan atau kenegatifan dari si turunan pertama. Ya, jadi kalau pengen monoton turun, turunan pertamanya harus negatif. Jadi di sini langsung Anda terjemahkan, Anda harus segera secara instan ketika Anda diminta nyari selang kapan dia monoton turun, misalkan Anda langsung convert menjadi informasi mengenai turunan. Apa ini ekivalennya? Ekivalennya F aksennya negatif. Oke. Sedangkan untuk kecekungan juga Anda convert informasi ini menjadi informasi mengenai turunan kedua. Turunan keduanya positif. Ya, oke. Berarti apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menghitung si turunan pertamanya. 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat kurang 6x kurang 1. Nah, untuk bisa menyimpulkan kapan dia positif atau negatif, kita harus nyari semua pembuat 0 dari ini. Ya. Nah, kebetulan ini polinom berderajat 3 yang mungkin Anda nggak terbiasa untuk memfaktorkannya. Tapi salah satu cara yang selalu berguna adalah Anda nebak kira-kira X-nya berapa yang membuat ekspresi ini sama dengan 0. Ya. Dan biasanya kalaupun muncul sampai pangkat 3, yang bikin soal akan cukup baik dan memberikan sebuah X yang membuat ekspresinya menjadi 0. Biasanya di suatu X yang bernilai bulat. Ya. Kalau kita cek di sini, ketika X-nya berapa kira-kira? 1, ya. Yang ini 7, yang ini negatif 7. Jadi kita tahu bahwa si polinom ini bisa kita tuliskan sebagai X-1 dikali sesuatu. Ya. Nah, untuk dapat GX-nya gimana? Untuk dapat GX-nya Anda perlu bagi si polinom ini dengan polinom ini. Ya, meskipun ini jarang diujikan, tapi kalau Anda mengetahui teknik ini, Anda akan menjadi lebih versatile. Ya, Anda punya tools yang banyak untuk bisa menyelesaikan macam soal. Anda mungkin masih ingat pembagian sintetis, kita bagi polinom ini. Lalu Anda juga bisa bagi dengan cara biasa. 1 kali 4, 4, 7, 7, 1, 1, 0. Jadi ini. Oke, jadi kita tahu bahwa ini sama dengan A. Oke. Ini mungkin soal yang Pak Fajar bilang tidak aman. Sebentar. B kuadrat 4x kuadrat. Saya angkanya oke. 4, 1, 4, 7, 7, 1. 4x kuadrat ditambah 7x ditambah 1. Oke. Nah, ini yang nggak bagus angkanya. Ya. Jadi ini oke. X-1 ya. Tapi tetap bisa dikerjakan. Kalau sebagai PR masih bisa dikerjakan, tapi nggak akan muncul sebagai soal di ujian karena ini angkanya jelek. Ya. Tadinya saya pikir ketika mendesain soal ini bahwa yang bagian ininya akan
definite negatif. Tapi kita lihat bahwa B kuadrat kurang 4AC-nya itu bernilai positif. Ya. Gak ada yang salah. 143 6 min 1. 4 7 7 1 1 0. Ya. Oke, jadi ini bisa difaktorkan dan faktornya jelek, yaitu apa? Oke, nggak apa-apa, ini perlu kita kerjakan sampai akhir, meskipun memang bagian ininya not very nice. Kita bisa pakai rumus ABC, min B tambah, kenapa tiba-tiba jadi hilang? Min B akar B kuadrat 49 kurang 16 per 8. Oke. Ini berapa nih? Min 7 tambah kurang akar 33 per 8. Oke. Jadi kalau kita buat, ada garis bilangan di sini. Ini min 7 kurang akar 33 per 8. Kemudian ada min 7 plus akar 33. Ya. Dia masih negatif karena akar 33 kurang dari 7. Sini juga negatif. Min 7 plus akar 33 per 8. Kemudian ada 1. Ya. Oke. Sehingga tandanya itu, tanda turunannya, kalau kita masukkan ke sebelah sini, ya, oke, jadi ini kita faktorkan jadi apa? Ya pada intinya, yang ini itu bisa kita lihat nilai kepositifan negatifnya, tinggal kita masukkan di sini, ya. Kalau kita masukkan katakanlah 0 di sini. Kalau 0 masukin ke sini, ini 1, ini negatif 1, ini negatif. Nah, nanti Anda bisa cek ini positif, ini negatif, ini positif. Ya. Maka apa yang terjadi? Dia monoton turunnya di sini dan di sini. Ya, oke. Kita turunkan sekali lagi. Turunan kedua. Oke. Jadinya 12x kuadrat ditambah 6x dikurang 6. 2x kuadrat ditambah x dikurang 1. Ini gini enggak? 2x kuadrat ditambah x dikurang 1. Oke. Jadi x-nya setengah dan negatif 1. Oke. Kalau kita ambil di kanannya setengah, misalkan 1, ini jadi positif. Bisa dicek, ini negatif, ini positif. Jadi di sini cekung ke atas, cekung ke bawah, cekung ke atas. Ya. Kita nyari yang monoton turun dan terbuka ke atas. Oke. Jadi monoton turun dan terbuka di atas di sini tidak terjadi karena sebelum 1, satu di sini ya. Oke. Sebelum 1 ini monoton turun dan terbuka ke atas. Ya, jadi mulai dari setengah dari sini. Oke. Sebentar, kok ini ada 1 di sini? Maafkan. Sorry, ini perlu kita ganti dulu. 1 ada di sini, kenapa ada di situ? Oke. Kita ulangi lagi. Kalau kita tes 2 di sini, masukin ke sini, positif. Jadi di sini positif.
negatif, positif, negatif. Oke. Jadi monoton turunnya di sini dan di sini. Oke. Kemudian kita ingin terbuka ke atas. Ya. Jadi ini monoton turun, terbuka ke atas sampai negatif 1. Negatif 1 ada di sebelah mana? Negatif 1 ada di sebelah sini kayaknya. Ya. Sebentar, ini negatif berapa? Negatif 12 ya, negatif 1 ada di sebelah sini. Berarti sampai sini aja ya. Jadi monoton turun dan terbuka di atas pada daerah yang ini. Oke. Kemudian mana lagi monoton turun di sebelah sini sampai angka 1 dan angka negatif. Kemudian tadi mana? Oke, gini. Monoton turun dari setengah sampai selanjutnya. Ya. Dari setengah sampai selanjutnya terbuka ke atas. Tapi setengah itu dari sini. Oke. Jadi setengah sampai 1 digabung dengan selang ini. Minta hingga sampai minus ini. Ya. Tapi ya ini soal cacat harusnya nggak akan seribet ini soal di ujian. Tapi nevertheless tetap ada yang bisa kita ambil bahwa kita perlu memahami konsep kemonotonan dan kecekungan. Ya. Oke, begitu aja mungkin untuk soal A5.